Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perina Nur Asifah. Saya mahasiswi program studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Memasuki agenda setting yang pertama, yaitu Fishbone, terdiri dari 6 indikator. Yang pertama adalah indikator manpower. Terdapat permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya pelatihan petani dan petugas dinas pertanian. Dan yang kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Kemudian ke indikator yang kedua yaitu measurement. Yang pertama adalah kurangnya penegakan hukum pelanggaran lingkungan. Yang kedua, peraturan yang tidak jelas. Dan yang ketiga adalah ketidaksesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Lanjut ke indikator yang ketiga yaitu metode. Terdapat permasalahan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan perencanaan yang lambat serta evaluasi yang tidak rutin. Kemudian indikator yang keempat adalah indikator mesin. Terdapat permasalahan. Yang pertama adalah keterbatasan alat yang modern serta pemeliharaan mesin yang tidak optimal. Yang kelima adalah indikator Mother Nature. Terdapat permasalahan yaitu perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kesuburan tanah yang tercemar. Indikator yang terakhir adalah material, yaitu minimnya penyuluhan serta data dan kebijakan yang tidak akurat. Dari berbagai permasalahan tadi, muncullah permasalahan utama yaitu belum efektifnya kebijakan pelindungan lahan pertanian dengan pangan yang berkelanjutan. Lanjut, analisis mind maps. Analisis ini membantu memahami konsep dengan memecah informasi menjadi lebih sederhana. Yang pertama adalah indikator WAT atau apa? Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk melindungi lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan. Kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan produksi pangan di Indonesia. Kemudian, indikator yang kedua adalah why. Alasan dibalik penerapan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam konteks Indonesia, sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian menjadi sangat krusial untuk mengatasi ancaman alih fungsi lahan yang dapat mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat. Kemudian, indikator when. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tahun 2009 dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 41 dan diikuti oleh berbagai regulasi pendukung. Beberapa tahun kemudian, pada 2011, peraturan daerah tentang rencana tata ruang juga diterapkan untuk mengatur penggunaan lahan pertanian. Terakhir, pada tahun 2020, dilakukan perubahan pada peraturan daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Lanjut ke indikator where, yaitu penerapan kebijakan ini khususnya difokuskan di Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu daerah di Banten. Kabupaten ini memiliki banyak lahan pertanian yang harus dilindungi, terutama lahan dengan irigasi teknis yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya adalah indikator WHO. Pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini meliputi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang yang berperan sebagai pengatur, serta Dinas Pertanian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Selain itu, masyarakat petani menjadi bagian yang terpenting dalam keberhasilan kebijakan ini, karena mereka adalah pihak yang langsung mengelola lahan pertanian. Dan yang terakhir adalah indikator how. Untuk melaksanakan kebijakan ini, pemerintah menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian lapangan. Evaluasi efektivitas kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan di lapangan sesuai dengan amanat undang-undang. Selain itu, regulasi dan insentif bagi petani juga ditetapkan untuk mendorong perlindungan lahan pertanian sehingga upaya menjaga ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya adalah analisis dengan menggunakan policy brief.
Policy brief ini digunakan untuk memaparkan kebijakan yang kita ajukan kepada pihak pengambil keputusan. Yang pada intinya kita memberikan alasan yang logis agar pengambil kebijakan itu dapat mengimplementasikan apa yang kita sampaikan. Pertama, kita paparkan dulu permasalahannya. Kebijakan Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dihadapkan pada berbagai tantangan dengan implementasinya. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi meliputi kendala regulasi, di mana terdapat ketidakcukupan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan LP2B. Selain itu, proses perencanaan yang tidak optimal menjadi hambatan, di mana kegiatan perencanaan dan penetapan lahan pertanian tidak berjalan efektif. Sumber daya yang terbatas, baik dari segi dana maupun tenaga ahli, juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Di samping itu, sosialisasi yang minim menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dan petani mengenai pentingnya perlindungan lahan sehingga tantangan ini semakin kompleks. Kemudian, lihat dari analisis dan rekomendasi. Analisis menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan LP2B berdampak pada konversi lahan pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan pangan di daerah. Meskipun regulasi tersebut telah ada, implementasinya seringkali tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, direkomendasikan peningkatan regulasi melalui penyusunan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk mendukung LP2B. Selain itu, optimalisasi proses perencanaan perlu dilakukan dengan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan. Peningkatan sumber daya juga menjadi prioritas, dengan alokasi dana yang cukup dan pelatihan yang lebih baik untuk petugas teknis, serta sosialisasi yang efektif harus diprioritaskan untuk meningkatkan kampanye informasi kepada masyarakat dan petani terhadap kebijakan ini. Kemudian, kebijakan yang diusulkan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Maksudnya adalah mengatur secara rinci langkah-langkah teknis dan tanggung jawabnya. Kemudian, mengadakan program insentif untuk para petani. Dan yang terakhir adalah pembangunan sistem informasi. Membangun sistem informasi tentang lahan pertanian untuk memantau dan menganalisis data lahan. Selanjutnya adalah terdapat inisiasi langkah. Langkah-langkah yang perlu diimplementasikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan tim khusus. Membentuk tim yang terdiri dari pemerintah daerah, ahli pertanian, dan perwakilan petani untuk merumuskan peraturan daerah. Yang kedua adalah pelatihan dan workshop. Mengadakan pelatihan bagi petugas pemerintah dan petani untuk memahami LP2B dan teknik pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kampanye sosialisasi. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selanjutnya adalah dilihat dari nilai kebijakannya. Kebijakan ini memiliki nilai strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Karena dengan melindungi lahan pertanian, kebijakan ini berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Selain itu, kebijakan ini melindungi serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melindungi lahan pertanian, diharapkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Demikian, policy brief dari disusun untuk memberikan panduan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang. Mari kita lanjut ke advokasi kebijakan. Masalah yang dihadapi dalam advokasi kebijakan pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang adalah ketidakcukupan dan ketidakefektifan regulasi yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Proses perencanaan dan penetapan lahan yang tidak optimal serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan lahan semakin memperparah kondisi ini. Selain itu, keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang terampil menghambat pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kemudian, terdapat beberapa langkah kebijakan. Yang pertama adalah
penyusunan peraturan daerah yang lebih rinci tentang perlindungan lahan pertanian. Yang kedua, pemberian program insentif untuk petani yang berkontribusi dalam menjaga lahan pertanian. Kemudian, pengembangan sistem informasi yang memadai untuk memantau dan menganalisis lahan pertanian secara efektif. Dan yang terakhir adalah melakukan kampanye sosialisasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan. Alasan strategi advokasinya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan lahan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan proses perencanaan serta pengambilan keputusan, advokasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penguatan regulasi dan penyediaan sumber daya yang cukup akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perlindungan lahan pertanian, yang pada gilirannya akan mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya adalah menghitung CBR kebijakan Jaklingko di Bandung. Untuk menghitung CBR atau Cost Benefit Ratio dari kebijakan Jaklingko di Bandung, kita perlu melakukan identifikasi komponen biaya dan manfaat, serta menghitung total biaya dan manfaat selama periode 10 tahun. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, kita mengidentifikasi komponen biaya. Terdapat biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian kita mengidentifikasi komponen manfaat. Ada manfaat langsung, ada manfaat tidak langsung. Kemudian kita menghitung total biaya dan manfaat. Total biaya itu selama 10 tahun. Misalkan total biaya investasi awal adalah 100 miliar. Biaya operasional tahunan adalah 10 miliar dan biaya administrasi tahunan adalah 5 miliar. Total biaya selama 10 tahun dapat dihitung sebagai berikut. Total biaya sama dengan investasi awal ditambah dalam kurung biaya operasional tahunan ditambah biaya administrasi tahunan kali 10. Dapat dihitung total biaya sama dengan 100 miliar ditambah dalam kurung 10 miliar tambah 5 miliar kali 10 tahun sama dengan 100 miliar tambah 150 miliar, total 250 miliar. Total manfaat selama 10 tahun, misalkan total manfaat dari penghematan waktu dan biaya transportasi adalah 200 miliar, peningkatan kualitas udara dan aksesibilitas adalah 100 miliar. Total manfaat selama 10 tahun dapat dihitung sebagai berikut. Total manfaat sama dengan manfaat langsung ditambah manfaat tidak langsung. Total manfaat sama dengan 200 miliar ditambah 100 miliar menjadi 300 miliar. Yang terakhir adalah menghitung CBR. CBR dapat dihitung dengan rumus total manfaat dibagi total biaya. Total manfaatnya adalah 300 miliar dibagi total biaya, yaitu 250 miliar sama dengan 1,2. Baik, berdasarkan hasil tersebut, CBR yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan Jaklingko lebih besar daripada biayanya, yang berarti kebijakan ini layak untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika CBR kurang dari 1, maka kebijakan tersebut tidak menguntungkan secara ekonomi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.